Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada hari ini adalah nikmati hidupmu, tertawalah. Humor sebagai fitrah manusia. Sense of humor. Humor. Humor ini familiar sekali di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, kita lihat dulu humor dari definisi humor dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Humor itu sesuatu yang lucu atau keadaan yang menggelitik hati. Oke, sesuatu yang lucu. Lucu itu menimbulkan tertawa. Sedangkan tertawa itu melahirkan rasa gembira dengan suara berderai. Suara berderai itu gitu ya. Gimana ya? Suara berderai itu ya, tertawa orang beda-beda ya. Ekspresi dari tertawa itu. Jadi pentingkah humor itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Katanya nikmati hidupmu, tertawalah. Dan teman saya pernah bilang, kalau kamu merasa bosan, kesal dengan kehidupan atau dengan hidupmu, maka tertawakanlah hidupmu itu. Sesungguhnya hidupmu itu sangat lucu dan adalah menggembirakan untuk mentertawakan dirimu sendiri. Ada yang bilang gitu. Saya pikir iya sih, saya pikir-pikir benar juga. Kadang pas kita lagi menghadapi masalah yang sangat besar atau yang kata kita besar itu tadi, ya coba saya renungkan dan iya sih, lucu juga, dan berusaha menikmatinya. Kemudian saya tertawa. Apa yang terjadi setelah tertawa tersebut? Setelah tertawa itu sepertinya ada sesuatu yang lepas, sepertinya urat-urat yang otot-otot yang keras itu tadi mengendur, jadi lebih bisa berpikir positif, jadi bisa lebih mencari jalan keluar dibandingkan dengan memaksakan untuk serius. Jadi bisa ketika kita dalam keadaan tertekan, bisa kita selingi dengan tertawa dulu, atau ya minimal kita mentertawakan diri kita. Namun kalau belum mampu, karena tidak sembarangan orang yang sudah mampu untuk mentertawakan kebodohannya sendiri, kesalahan-kesalahannya sendiri gitu. Ya kalau belum bisa mentertawakan diri sendiri, ya kita berarti butuh eksternal yang membuat kita tertawa. Kalau anak-anak itu kan makanya terciptalah badut gitu kan. Bagi anak-anak yang lucu badut itu kan, tapi bagi kita yang sudah dewasa itu sudah nggak lucu lagi. Yang lucu itu adalah mentertawakan diri sendiri kalau kita sudah dewasa ya. Oke, ada satu sumber yang saya dapatkan. Pertama tadi nikmati hidupmu, tertawalah. Yang kedua, humor sebagai fitrah manusia. Oke, berdasarkan sumber tersebut, humor adalah perilaku yang dilakukan untuk membangkitkan rasa gembira dan memicu gelak tawa. Hampir sama ya menurut KBBI tadi. Istilah ini berasal dari istilah medis Latin kuno, humor, cairan tubuh, yaitu cairan dalam tubuh manusia yang dikenal berhubungan dengan keseimbangan kesehatan dan emosi manusia. Jadi istilah itu berasal dari Latin kuno, cairan tubuh di mana berhubungan dengan keseimbangan kesehatan dan emosi manusia. Iya, salah satu obat daripada penyembuhan, terutama sakit mental atau gangguan mental, psikis, yaitu tertawa. Jadi kalau orang lagi sakit, kita hibur agar dia gembira, kemudian tertawa gitu. Dan tertawa itu, konon kabarnya itulah yang membedakan antara kita manusia dan hewan. Yang bisa tertawa itu hanya manusia, setahu saya ya. Yang bisa tertawa itu hanya manusia. Adakah hewan yang bisa tertawa? Oke, saya pernah melihat gambar monyet, giginya keluar. Apakah itu disebut tertawa? Sementara definisi tertawa itu adalah melahirkan rasa gembira dengan suara berderai. Apakah karena kan tidak lihat videonya, saya lihat gambarnya. Apakah ketika monyet itu diambil gambarnya sedang keluar giginya ekspresi tertawa,
mengeluarkan suara berderai, karena tertawa itu ada suaranya gitu ya. Uh, uh, jadi itu yang membedakan manusia dengan hewan. Nah, gimana sama kuntilanak? Dia makhluk juga yang konon kabarnya kerjaannya tertawa. I don't know exactly ya, karena amit-amit jambang bayi saya belum pernah mendengar tertawanya kuntilanak, dan semoga saya tidak akan pernah mendengarnya. Tapi konon kabarnya kuntilanak itu kerjanya tertawa. Oke, karena itu metafisika, tidak real, tidak bisa dilihat secara empiris, secara langsung. Jadi kita membedakan manusia sama hewan. Yang membedakannya itu ada tertawanya. Ya karena fitrah manusia itu ya tertawa gitu. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang tidak pernah tertawa? Bayi yang baru lahir aja kan dia punya dua kemampuan rasa atau emosi. Kalau dia lapar dia menangis, kalau dia kenyang dia cenderung tertawa. Jadi memang dari bayi pun kan fitrahnya seperti itu. Nah, lalu mengapa ketika kita sudah dewasa menjadi sulit sekali untuk bisa tertawa? Ya, padahal pas masa anak-anak lihat badut aja udah ketawa. Kita yang sudah dewasa kadang melihat sesuatu yang lucu hampir tidak bisa tertawa. Why? Mengapa? Padahal tawa itu menurut saya adalah salah satu obat atau salah satu bentuk syukur, salah satu wujud bahwa kita ini adalah manusia. Kenapa kita harus bertengkar? Ya, orang bertengkar itu kan nggak ada tertawanya gitu. Cuma apakah sesuatu yang lucu itu pasti membuat tertawa? Banyak juga yang nggak setuju dengan apa yang namanya humor itu, karena humor itu konon kabarnya cenderung mentertawakan yang inferior. Yang mentertawakan itu cenderung yang superior. Jadi kan didefinisikan sebagian dari kita mendefinisikan bahwa tertawa itu mentertawakan yang konyol, yang lebih buruk dari kita, yang lebih bodoh dari kita gitu. Jadi dia tidak suka tertawa. Ini biasanya kecenderungan orang-orang yang serius. Bagaimana menurut Anda? Ya kan misalnya kayak apa ya? Kayak film, misalnya film dari film-film kayak Mr. Bean gitu ya. Kan itu kan kita suka tertawa karena itu kita anggap lucu, dan di kelucuan itu terlihat ada kebodohan dari orang lain yang kita tertawakan. Nah, itu sebagian dari orang tidak setuju dengan humor itu seperti itu. Cuman kan mari kita luaskan lagi, humor tidak sebatas itu. Jadi humor itu sesuatu yang lucu apapun itu, menimbulkan tertawa, melahirkan rasa gembira dengan suara berderai. Kemudian fungsinya ya, saya juga sempat searching juga. Fungsi dari humor itu apa sih? Yang pertama jelas kegembiraan, keceriaan. Bayangkan kalau di muka bumi ini tidak ada humor. Adakah keceriaan yang tercipta? Kemudian katarsis, defense mechanism, kesadaran, kritik, dan introspeksi. Sedangkan pengaruh fisik tertawa itu yang pertama meningkatkan jumlah dan kemampuan sel-sel imun yang bertugas memerangi sel virus yang menyerang tubuh, meningkatkan jumlah antibodi, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien-pasien yang mengidap penyakit mematikan, meningkatkan pengeluaran endorfin, memberikan latihan pada otot dan jantung, menghasilkan relaksasi otot, meningkatkan peredaran darah, mengurangi produksi hormon-hormon penyebab stres. Kalau kita lagi stres, silakan untuk mentertawakan diri sendiri. Itu level kelucuan yang paling lucu ya. Terus ada satu statement dari referensi yang saya dapat, yaitu berikanlah istirahat pada tabiat kerasmu yang serius dan hiasilah dengan sedikit tawa. Tetapi jika engkau berikan canda kepadanya, berikan seperti kadar engkau memasukkan garam pada makanan. Ya, jadi biar hidup itu jangan terlalu keras, aku ya. Jadi adalah selingi dengan canda-canda, jadi tertawa. Namun meskipun begitu, kadarnya jangan berlebihan, jangan
tertawa terus, karena konon kabarnya kalau kita sering tertawa itu justru memutuskan atau membuat kita bodoh ya, gitu ya, membuat hati kita mati kalau kerjaannya tertawa terus. Jadi kadarnya seperti memasukkan garam pada makanan, jangan terlalu asin, artinya jangan terlalu banyak. Oke, mari kita nikmati hidup dengan sesekali tertawa, karena tertawa atau humor sebagai fitrah manusia, sense of humor. Oke, terima kasih sudah menyimak materi hari ini atau tema hari ini. Sampai jumpa di Sri Hartati berbicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.